Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pengintegrasian Word dengan Excel. Oke, mudah-mudahan dalam kesempatan ini semua kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Word, Excel. Cari aplikasi Excel ya. Setelah terbuka, kita membuat datanya. Sebelum kita membuat datanya, saya akan memberikan pemahaman dulu tentang lembar kerja Excel. Misalnya yang bagian ini namanya kolom header yang melambangkan abjad. Kalau ini melambangkan garis atau row, itu melambangkan angka. Oke, sekarang kita membuat datanya. Misalnya kita ketik nomor, kemudian nama siswa, kemudian NIS, kemudian kelas. Setelah kelas, nilai. Sudah itu nilai di sini di bawahnya nilai itu nilai misalnya tugas individu. Kemudian tugas kelompok. Kemudian di sini ulangan yang harian. Kemudian selanjutnya rata-rata. Oke, selesai. Kemudian ini kita edit dulu. Kita menggunakan merger essential. Kemudian nama siswa juga di merger. Kemudian NIS juga di merger. Kemudian kelas juga di merger. Itu di merger itu artinya penggabungan baris dan kolom. Kalau lari ke bawah ini adalah penggabungan baris, kemudian ke samping penggabungan kolom. Jadi ini penggabungan kolom, jadi kita gabungkan dulu. Sudah itu kita ini juga mau dijadikan dua baris ini. Tekan Ctrl 1, kemudian alignment, kemudian pilih wrap text. Oke, ini juga Ctrl 1, baru wrap text. Kemudian ulangan harian kita jadikan satu baris saja. Ctrl 1, baru pilih scientific. Oke. Kemudian rata-rata
juga kita jadikan satu baris, berarti pilih sin tupis. Selanjutnya kita mau jadikan rata tengah semuanya. Rata tengah semuanya, Ctrl 1, baru ada di vertikal ini kita jadikan center, baru oke. Kemudian untuk membuat bingkainya, tekan juga Ctrl 1, baru pilih border. Kemudian kita misalnya yang sekeliling di blok ini kita pilih garis ini, baru ini. Kemudian tengahnya kita pilih garis ini, baru ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita membuat nomor urut tuh. Kemudian untuk membuat nomor urut ke bawah, langsung saja dipilih handle ke sini, ini. Kemudian nama siswa kita perlebar kolonnya. Untuk memperlebar kolon ditarik ini ke kanan, kemudian tarik ke kiri, misalnya untuk memperkecil, ya. Oke, kemudian nis ini juga, kalau ini untuk perataannya jadikan rata tengah, langsung saja ini. Kemudian untuk memperlebar lagi kolonnya ini supaya bagus dilihat tulisannya. Kemudian ini untuk memperlebar juga kolonnya supaya kentar-kentar sedikit. Oke, sudah. Kemudian kita tulis namanya, misalnya Taufik NIS 1, 2, 3, kemudian kelas 10, ya, kelas 10. Kemudian tugas individu misalnya 80, tugas kelompok 90, ulangan harian 80. Kemudian di sini lagi sana Ihsan misalnya, kemudian 1, 2, 4, kemudian kelas 10, kemudian nilainya 75, 80, kemudian 90. Kemudian di sini lagi misalnya Revi listnya langsung saja kalau ditarik ke bawah, ya, Revi, kelasnya juga langsung ditarik. Kemudian nilainya misalnya 80, 90, 90. Kemudian di sini sisi misalnya namanya sisi, kemudian nilainya 80, 75, 90. Oke, dan di sini lagi Cindy, kemudian 90, 80. Kemudian untuk mencari nilai rata-ratanya kita klik di sini. Di sini kita bisa lihat, di sini ada max, ada sum, ada Frage. Kalau Frage itu untuk mencari nilai rata. Kalau sum itu untuk mencari jumlah total, atau total. Oke, sekarang kita pakai Frage, misalnya sama dengan Frage. Kemudian buka kurung, blok yang akan dirata-ratakan. Oke.
baru enter. Kemudian menghilangkan angka di belakang koma dipergunakan ada sini. Oke, saya ulang dulu. Di mana itu? Untuk ya ini. Untuk menghilangkan menambah angka di belakang koma itu namanya increase decimal. Kemudian menghilangkan angka di belakang koma namanya decrease. Ya, kita hilangkan angkanya saja di belakang koma. Kemudian sudah itu kita tarik ke bawah. Ya, ini salah juga. Ini 80. Ya, 80. Oke, selesai. Kemudian kita buat ini juga dijadikan rata tengah. Kemudian ya, kita dulu perkecil kolomnya. Udah, kemudian setelah itu kita buat lagi bingkainya di sini. Ya, Ctrl 1, kemudian sini, oke, ini, kemudian tengah ke samping, ini yang dipilih garisnya. Ya, tengah ke bawah ini. Oke, baru oke. Sudah selesai. Nah, sekarang kalau sudah selesai dibuat tabelnya di Excel, kita buka aplikasi Word. Kita buka aplikasi Word, bisa di sini, bisa juga di sini mencarinya. Ketik saja. Oh ya, ini ada, sudah ada. Oke. Buka. Oke. Kemudian setelah dibuat datanya, kemudian setelah dibuka juga Word-nya, kemudian kita integrasikan Word dengan Excel. Caranya, pertama kita dulu ke Excel dulu, baru di blok ini yang mau di copy, sudah di blok, kemudian ada tekan Ctrl C. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Word sini. Kemudian setelah dibuka, kemudian kita copy di sini dengan menggunakan link dan keep square formatting. Ya, oke. Itu sudah pindah ke Word. Sekarang kalau misalnya datanya kita edit di Word, di Excel, maka di Word juga berubah. Misalnya di sini, saya edit di Excel, misalnya ini saya ganti namanya, misalnya Bacok. Kemudian kita lihat di Excel, ada di Word ke hasilnya. Ya, ini sudah berubah. Kemudian saya lagi rubah angkanya, misalnya di sini saya rubah di Excel menjadi 100. Berarti di aplikasi Word yang di copy tadi harus juga pasti akan berubah juga. Oke, kita buka. Salah tadi, baru di enter, kemudian ya, itu sudah berubah. Oke, nah, saya kira cukup sekianlah saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.